Oke, selamat. Ini udah masih pagi ya. Masih Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast bersama AF Global. Masih bersama saya dulu, Tobing dari AF Global. Nah, yuk kita perkenalan dulu dengan tamu spesial kita yang dari UK ini. Ya, silakan Ko Felix. Ya, halo semuanya. My name is Felix, perwakilan dari Oxford International yang ada di Indonesia. Sebenarnya gini, teman-teman itu banyak banget yang penasaran nih, apakah Oxford International ini yang dimaksud ini seperti yang mereka bayangkan itu Oxford University atau beda lagi? Boleh dong kok spill Boleh. gitu. Ya, jadi sebenarnya kita itu adalah International Education Group ya. Jadi dari UK sebenarnya kita adalah company University Alliance ya. Jadi kita punya banyak banget kumpulan-kumpulan university dan juga program sebenarnya. Jadi ya banyak sih yang nanya apakah ini Oxford University. Betul. Unfortunately kita bukan, tapi kita ada di kota yang sama gitu loh. Oke. Wah, jadi nah ini yang mungkin teman-teman merasa ini Oxford University, bukan ya. Nanti jangan sampai salah masuk. Betul. Gitu. Nah, tadi ngomong masalah lokasi kemudian banyak university, boleh dong yang sekilas saja sejarahnya lah, ibaratnya kalau kita bilang sejarahnya, nggak usah panjang-panjang sih dari tahun berapa, tapi biar tahu Oxford International ini tuh ada apa saja, kemudian universitinya tadi sempat Ko Felix mention itu apa saja, nah gitu boleh banget kok. Oke, jadi sebenarnya perusahaan kita ini we started as English company ya. Jadi Oxford International ini dulu kita menjalankan program-program untuk summer course, immersion ya. Jadi untuk juga English course misalnya preparation general English sampai adult English. Nah, itu udah lama banget ya, bisa dibilang 20-30 tahun yang lalu. Tapi as time goes, kita slowly ke business university partnership ya, dimana awalnya itu kita hanya punya link ke kampus-kampus UK ya mostly. Tapi sekarang itu dari awalnya 3 kampus, sekarang kampus di UK kita itu ada hampir 20. Jadi kita hampir punya 20 program, mulai dari college, foundation, international year 1 maupun sampai level S2 ataupun master. Oke. Ya, jadi program kita beragam banget. Selain itu kita juga berekspansi, not only UK ya. Jadi kita per 2 tahun lalu ya kita udah punya destinasi seperti US, Amerika ya, which is one of Indonesian student favorite juga. Iya. Kita ada beberapa kampus dari East Coast dan West Coast juga di US. Dan kita juga punya Australia sekarang. Oke. Wow. Jadi ternyata Oxford International itu tidak hanya UK ya, Ko Felix ya. Ternyata ada Australia, Amerika. Nah, hopefully makin abroad lagi makin banyak lagi. Amin. Itu harapannya. Nah, itu kalau universitinya boleh ini nggak kok apa saja dan programnya apa, mungkin terutama yang favorit deh untuk program-programnya. Nah, gitu. Nah, kalau ditanya yang favorit susah jawabnya. Karena to be honest, student kita dari Indonesia lumayan rata di semua center-center kita. Jadi kita itu punya center, mungkin aku start dulu dari yang London. Boleh. Kita ada university favorit anak Indonesia, which is University of Greenwich. Itu salah satu universitas tertua dan juga kampusnya menarik banget karena selalu muncul di film Netflix ya. Asik. Di film XX1 yang mungkin sering suka nonton film, mereka pasti aware kampus itu. Gitu. Nah, selain itu kita juga punya kampus bisnis yang Triple Crown di UK, which is business school terbaik. Itu ada University of Bradford dan juga University of Kent. Ya, jadi kita ada 2 profile kampus yang business schoolnya terkenal banget di UK. Gitu. Oke. Ternyata tapi masih banyak lagi nggak kok ya? Maksudnya selain masih banyak. Nah, selain itu kita mungkin juga punya Art and Design School. Leading top art and design school di London. Itu ada Ravensbourne University namanya. Ada di Central London, di Creative District namanya. Dia itu satu-satunya uni kreatif kita. Jadi biasanya dedicated buat anak-anak yang mau ngambil art and design mostly.
Oh, art and design berarti termasuk fashion kah kok? Termasuk salah satu uni yang leading di fashion. Ini nih biasanya kan banyak banget nih ya kalau fashion design. Berarti mereka itu tidak hanya apa ya ibaratnya art and design, tapi juga kalau ada yang mau concern ke fashion boleh banget ke kampus Felix mention tadi. Tapi sebenarnya masih banyak lagi ya kampus-kampus yang di UK ya kok ya. Betul, banyak banget. Kita juga ada di Scotland, ada University of Dundee, di Edinburgh juga. Mungkin kalau teman-teman Indonesia biasanya tahunnya Edinburgh, kita juga ada kampus di situ. Kita juga ada program yang lately lumayan favorit, which is program yang kita running sendiri. Untuk program diploma in adult care ya, jadi mungkin masih baru banget didengar, tapi sebenarnya itu demand-nya lagi tinggi-tinggi banget di UK saat ini. Oh gitu. Boleh nggak di spill adult care itu? Maksudnya mungkin teman-teman bingung ya. Ada adult care, ada yang mengarah apakah ini yang seperti nursing kah? Kalau bahasa Indonesia itu kayak apa ini yang jagain orang tua atau bagaimana itu? Benar-benar. Jadi program ini sebenarnya kita curated ya untuk nantinya student itu bisa kerja as health and social care worker di UK. Ya, jadi ini adalah pekerjaan sub skill yang lagi dibutuhkan banget oleh imigrasi UK juga, oleh pemerintah UK juga. So that's why program ini lumayan straightforward. Dan kenapa favorit? Karena dia itu jalur tercepat ke PR sekarang. Gitu loh. Programnya very simple. Mungkin aku bisa gambarin dikit. Boleh banget dong kok. Ini kayaknya paling penting ya. Ini. Nah basically program kita itu cuma 9 bulan. Yang program khusus ini. Jadi berbeda banget sama S1 yang harus 3 tahun. Iya benar-benar. S2 yang harus 1 tahun lagi ya. Program ini cuma 9 bulan. Right after 9 bulan kita akan garanti teman-teman itu pasti langsung dapat job placement. Ya, jadi kita ada guaranteed sampai tuition fee refund kalau misalnya teman-teman kita ini nggak dapat job. Ya, jadi sebagus itu programnya. Wow, guarantee dapat job. Wah, betul. Ini enak banget nih. Ibaratnya teman-teman cuma ngabisin waktu belajarnya 9 bulan, tapi lebih ke arah praktek ya sebenarnya ini kok. Tuh. Apalagi dapat guarantee job. Ini kesempatan yang bagus buat teman-teman yang memang udah mungkin bosen ya kuliah terus atau apa maunya langsung kerja gitu. Jadi maksudnya ibaratnya prakteknya ada, kemudian setelah lulus teman-teman juga ada jobnya tuh. Wah, keren banget. Ada itu nah, ini pasti pertanyaannya banyak banget. Requirement-nya itu bagaimana kok kalau misalnya mau ke programnya itu tadi kok? Requirement-nya lumayan gampang ya, jadi kita kasih persyaratan yang lumayan general buat student Indonesia. Basically mereka tuh bisa join program ini mulai dari 18 tahun sampai 45 tahun. Jadi age range-nya kita kasih yang lumayan generous ya. Iya, generous banget 45 tahun. Bener. Bisa masuk nih aku kayaknya. Bisa. Loh, kamu belum 40 kan? Iya, agak tua banget sih kalau itu kok. Ya, tapi kita ada kok student yang 45 itu ada. Oh iya, ada. Jadi typical student kita bisa dibilang lumayan random. Ada yang umurnya 18, ada yang 20, ada yang even sampai 45 yang udah dosen juga udah ada. Ada yang dari dosen juga berarti? Betul. Jadi kita bisa bilang program kita ini kita nggak required kamu itu harus punya background di adult healthcare skill misalnya, atau kamu punya, kita nggak butuh kayak kamu punya nursing skill ya. Jadi kita basically accept student dari semua background selama mereka nantinya mau jaga orang tua ya, karena kerjaannya itu memang harus seperti itu. Itu udah di set dari awal. Dan persyaratannya lumayan gampang. Lulus SMA bisa, lulus S1 bisa, S2 bisa, dan yang paling penting nanti harus punya IELTS gitu. Oh iya, itu momoknya kita semua ya kok ya. Benar. IELTS-nya tinggi nggak kok? Enggak, kita minta 5,5. Oh iya, 5,5. Wow. Pretty reachable kan? Iya benar. Udah dari usianya, kemudian mau background apapun di acceptable ya kok ya. Dan IELTS-nya cuma 5,5. Waduh, ini mah enak banget itu. Dan juga yang paling penting guarantee job ya kok ya. Itu yang paling penting. Itu paling penting. Nah, kalau ngomong masalah program nih, sebenarnya kalau di Oxford International ini banyak anak-anak Indonesia nggak? Nah itu biasanya kan ada pertanyaan gitu juga tuh. Betul. Anak Indonesia kita bisa dibilang belum terlalu banyak ya, karena memang kota-kota yang dimana kita operate itu paling di London, itu yang paling banyak ya. Tapi yang kedua itu mungkin di Edinburgh, tapi sisanya masih belum terlalu banyak. Oke. That's why ini mungkin juga salah satu poin tambahan additional
I think key selling point ya buat teman-teman Indonesia yang mau ada di environment yang nggak semuanya orang Indonesia melulu gitu loh. Oh iya, benar. Jadi definitely teman-teman Indonesia kita yang di situ itu mereka pasti berbaur karena mostly student kita itu di tiap kampus ada dari lebih dari 100 negara. Jadi benar-benar multi-national banget bisa dibilang kayak gitu. Oh iya. Ya setidaknya maksudnya masih ada lah ya gitu. Masih ada pasti. Karena kita ada komunitas Indonesia atau PPI ya di bener. tiap kota. Jadi pasti masih aman sih. Oke. Nah kalau misalnya kita berbicara untuk student dari Indonesia nih kok, lebih banyak ke UG atau PG? Karena kayaknya aku lihat juga ada yang PG juga gitu. Cuma kalau paling banyak itu kemana deh? Dari persentase student mungkin bisa kalau aku share 2 tahun belakangan ini kita lebih banyak UG ya. Jadi in terms of percentage kita masih 50% itu masih UG. 30% ada postgraduate. Ya, lalu 20%-nya lebih ke yang program adult care atau diploma tadi. Oh, oke. Berarti masih ada ini ya, UG masih lumayan. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang masih sekolah SMA ini, nah ini bisa jadi salah satu pilihan teman-teman kalau mau ada rencana studi di UK terutama ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara UG ya kok ya, itu teman-teman ini bisa apply direct atau harus yang kita bilang lewat pathway seperti tadi yang foundation atau diploma. Nah itu kalau di Oxford International gimana kok? Nah sebenarnya kita itu udah menawarkan opsi yang terbaik nih untuk teman-teman kita yang high school especially. Karena program kita itu memang kita catered buat anak-anak SMA, especially yang nasional. So buat teman-teman yang national curriculum ataupun yang dari international like A-level atau IB, benar-benar mereka itu nggak perlu worry in terms of getting into our campus. Karena kita udah bikin gampang, kita ada program yang namanya Year One, di mana teman-teman kalau udah complete high school itu bisa direct ke kampus kita, semua partner kampus kita, dan itu durasinya hanya 3 tahun in total S1-nya. 3 tahun kok bukan 4 tahun? Oh wow. Hanya 3 tahun, jadi mereka bisa lulus 3 tahun, S1-nya kalau mau S2 lagi tinggal nambah setahun gitu loh. Wah itu 4 tahun udah sama S2 kok. Betul banget. Ya. Wah ini lumayan juga ya buat teman. Iya karena kan banyak ya yang dari kurikulumnya nasional. Dan mereka apakah harus lewat foundation kah atau bagaimana? Ini berarti bisa aman. Aman banget. Aman banget. Tapi untuk IELTS-nya sendiri sama nggak kok dengan yang tadi yang diploma adult care ini atau sedikit berbeda? Nah, kita sama aja ya. Jadi buat program undergraduate itu kita hanya butuh 5,5 juga. Jadi lumayan reachable ya untuk semua anak high school. Ini bener banget. Wah ini buat teman-teman. Nah ini harus banyak belajar nih kalau mau masuk sini juga. Karena kan meskipun IELTS-nya 5,5 kan kita berada di lingkungan yang full dengan bahasa Inggris ya. Gitu. Itu bener. PR-nya teman-teman itu harus begitu. Nah tadi kita sudah berbicara UG nih kok. Kalau misalnya PG nih atau kita bilang master's degree. Nah mereka itu kalau mau apply misalnya beberapa jurusan kayak tadi ada desain, ada bisnis, apakah mereka harus memiliki background yang sama atau any backgrounds oke? Nah kita mungkin ada 2 jalur ya untuk yang itu. Kalau studentnya dari background yang sama, mereka bisa apply direct ke S2 yang mereka mau. Tapi kalau let's say teman-teman punya background berbeda nih, misalnya kita pernah ada case student, let's say dia dari bisnis, lalu tiba-tiba mau ambil IT, sedangkan dia nggak punya background IT, kita bisa kasih solusi kalau di kita, karena kita punya program yang namanya pre-master, gitu loh. Untuk student-student yang mungkin GPA-nya belum terlalu bagus untuk ke S2, untuk teman-teman yang mungkin mau cross major dari major yang satu ke yang lainnya, itu tetap bisa kita tetap bantu. Bisa. Nah ini yang mungkin teman-teman perlu tahu juga ya. Jadi bukan berarti beda background tidak bisa ambil program S2, sini. betul. Masih ada jalur lain namanya pre-master. Nah kalau untuk IELTS-nya lebih tinggi sedikit ya kok ya? Pastinya. Kalau untuk S2 biasanya kita require di 6 ya. Jadi IELTS average-nya itu di 6,0. Average-nya 6,0 termasuk pre-masternya juga. Betul. Nah ini biasanya kan momoknya kan di situ tuh dipikirnya wah ini makin tinggi nih. Nah ternyata
tingginya hanya 0,5 aja naiknya. Betul, itu dikit banget sebenarnya. Dikit banget sebenarnya, karena banyak ada yang sampai 6,5 ya kok ya, 6,5, 7 gitu. Yes. Nah ini buat catatan ya buat teman-teman. Jadi tolong belajar dengan baik supaya IELTS-nya itu bisa meet requirement juga. Nah kita sudah tadi berbicara IELTS, kemudian Indonesian student, PG, UG. Nah ini mungkin ini biasanya ibu-ibu sih kalau ini pertanyaannya. Berapa sih tuition fee-nya kalau misalnya kita berbicara UG dulu deh, range-nya berapa? Lalu kalau yang PG itu tuition fee-nya range-nya berapa kalau di Oxford International? Nah ini pertanyaan yang aku paling suka nih. Asik. Karena sebenarnya kenapa kita Oxford International ini kita salah satu provider yang very generous, ya mungkin bisa dibilang kita adalah education group di UK yang menawarkan tuition fee paling affordable saat ini dari semua education group yang ada. Nah tuition fee kita itu range-nya hanya 10.000 sampai ke 15.000. 10.000 sampai 15.000 itu UG? Yes, untuk UG. Wah, agak shock ya langsung mendengarnya. UG 10.000 sampai 15.000 pound sterling ya. Betul. Kalau di rupiah itu hanya 200 juta. Bayangin tuition fee for a year. For a year, iya. Oh, wow. Wow, kalau PG, aduh ini jangan bilang lebih. PG-nya cuma 15 juga. Jadi masih affordable banget. Wah, ini murah banget bener kok. Betul. Nah, jangan bilang ini ada partial scholarship-nya juga. Betul. Jadi tuition fee yang itu udah after scholarship sebenarnya. Karena kita menawarkan yang namanya automatic scholarship. Jadi nggak perlu teman-teman harus dapetin nilai bagus, nilainya harus perfect. Yang penting teman-teman punya paspor Indonesia. Itu udah bisa eligible dapetin scholarship kita dari 5.000 sampai 50% juga ada. Wah, generous banget sih ini. Makanya tadi 10.000 sampai 15.000 ini bener nih gitu. Bener. Dan ternyata tuh sudah ada automatic scholarship automatic gitu. Wah, keren banget sih ini kok. Ini kayaknya boleh nggak saya kuliah juga ini? Ups. Maaf. Ya ini hanya bercanda aja. Boleh. Nah ini kalau misalnya kita bilang ada scholarship-nya, tuition fee-nya juga sangat generous banget, IELTS juga, dan nah ini mungkin yang biasa ditanyakan ya sama student, ada nggak batasan umur untuk yang UG terutama UG kan biasanya ada yang harus 17 tahun, ada yang 16 tahun boleh berangkat. Nah ini gimana kok? Nah di UK itu lumayan strict ya. Jadi untuk umur itu memang kita harus penuhin minimum age yang diminta tiap kampus. Ya. Kalau di kita accept student mulai 16. Ya. Oh, masih masih aman. Biasanya buat anak-anak yang O level atau yang IGCSE itu biasanya mereka akan berangkat di umur 16. Ya. Oh iya benar 16 tahun. Jadi meskipun yang dari kurikulum yang berbeda juga kayak nasional masih ya. Yes, masih oke. Aman ya buat teman-teman. Aman. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara automatic scholarship, nah ini biasanya yang terutama desain nih kok, apakah mereka tetap harus ada portfolio atau nggak usah gitu? Ya untuk anak-anak desain, basically kita akan lihat portfolio. Jadi in terms of anak desain mungkin biasanya penilaiannya itu agak berbeda sedikit. Ya jadi kita nggak akan terlalu lihat ke GPA atau nilai rata-rata rapor yang terlalu gimana-gimana, tapi kita lebih fokus ke portfolio karena art and design kan mereka butuh lebih ke creative side of the student. Benar. Oh, nah itu buat teman-teman yang desain apapun itu tetap harus pakai portfolio ya. Jadi jangan sampai teman-teman tidak ada portfolio sama sekali gitu. Nah, kalau tadi berbicara nilai nih untuk rapotnya. Nah, kalau untuk teman-teman yang dari nasional, A-level atau IB, nilainya minimal berapa sih kalau mau masuk ke UG? Nilai kita sih beragam ya, tergantung masing-masing kampus lagi. Tapi kalau in general kita accept student itu dari SMA nasional itu nilainya di 75 aja. Ya rata-ratanya benar. Oh, oke. Jadi kita accept anak-anak SMA nasional, kita even bisa accept paket C. Jadi buat teman-teman paket C, itu kalian juga bisa ke UK untuk kuliahnya. Wow, that's really great kok, bener banget. Karena kan mungkin ada beberapa yang paket C juga. Betul. Di sini juga ada yang paket C
bisa masih possible. gitu Iya, ya, benar-benar. Dan bisa, nah ini bisa opsi banget, terbaik buat iya. teman-teman nih kalau mau dicoba nih ya. Apalagi udah banyak scholarship nih, jangan sampai nawar-nawar lagi ya gitu ibaratnya ya. Iya, tapi suka banyak begitu loh nawar-nawar. Oh gitu. Iya. Ya kalau mau nawar berarti nilainya harus perfect ya nggak, Betul, Kok? Nah, betul tuh. banget. Harus ada ini, ada harga, ada rupa bahasanya. Yes. Nah, last but not least, what makes Oxford International Education Group different from others? What makes us different mungkin lebih ke function kita as we operate ya. Jadi kita itu sebenarnya lebih ke providing, especially buat Indonesian student, affordability education with a high quality result gitu loh. Jadi itu yang selalu kita tanamkan dan kita selalu offer ke Indonesian student. Dimana sebenarnya kita menyediakan banyak banget jalur-jalur mudah. Ya, bener, kalau sekarang kan lagi ngetren, mungkin trending topiknya itu kabur aja dulu. Ya kan, jadi kita menawarkan salah satu alternatif kabur aja dulu yang paling gampang. Kalau teman-teman mau ke UK ataupun negara lain kita bisa bantu. Mostly kita offer juga yang namanya duration ya. Kita menawarkan betul. Program, semua program kita durasinya paling cepat. Mau itu S1, mau S2, maupun program diploma, ya kita menawarkan itu as soon as possible student itu bisa graduate. Dan job ready. Itulah yang kita aim. Dan mungkin yang terakhir itu lebih ke scholarship ya. Iya, benar. Kita itu education group yang mungkin udah terkenal ya di kalangan education kalau kita menawarkan scholarship yang terbesar saat ini. Betul. Untuk semua program-program kita. Itu sih. Itu yang bedanya. Oke. Nah, itu tadi kalau misalnya kita bisa semacam keyword nih ya, kok. Kalau misalnya kita bikin tesis atau apa ada keyword gitu. Keywordnya untuk Oxford International itu yang paling besar adalah scholarship. Betul. Itu dan juga IELTS-nya sangat-sangat acceptable buat semuanya, mudah, kurikulum nasional paket C bisa diterima, dan itu yang paling penting nggak hanya di UK saja, tapi banyak negara. Benar ya kok ya. Benar banget. Boleh banget nih ke IELTS Global untuk mau tanya-tanya atau terkait yang Oxford International lebih detail, bisa banget ke kita. Nanti kita bantu for free. Sebelum kita tutup, kok ada pesan nggak? Kayak ibaratnya nih satu kata atau misalnya ada pesan buat teman-teman yang memotivasi mereka supaya mereka mau belajar lebih untuk kuliah di luar nih. Pesannya apa ya? Mungkin lebih ke kalian untuk anak-anak high school especially, I think kalian harus belajar untuk leave your comfort zone. Ya mungkin banyak teman-teman di sini yang biasanya kayak aimingnya hanya yang di lokal-lokal aja. Iya, benar. Ya tapi sebenarnya kalian harus explore lagi karena di luar itu banyak banget opportunity yang mungkin one day itu akan ngubah banget hidup kalian. Ya, so never stop exploring. I think itu penting banget. Ya, itu dari aku sih. Asik, never stop exploring. Oke, begitu. Thank you so much Ko Felix sudah datang dan sharing dan juga hopefully kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Ko ya. Thank you Ko. Thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye bye.